Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, serta teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Pentingnya Berolahraga Bagi Kesehatan. Teman-teman yang saya banggakan, berbicara tentang kesehatan, apakah kita sudah melakukan upaya untuk menjaga kesehatan? Menjaga kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting agar kita terhindar dari berbagai penyakit, mulai dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang berbahaya sekalipun. Apabila tubuh kita sehat, maka kita bisa melakukan aktivitas apapun, seperti belajar, bermain, dan aktivitas yang kita sukai. Sedangkan apabila tubuh kita sakit, maka melakukan aktivitas sehari-hari akan terasa sangat berat. Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan agar tidak sakit. Salah satu cara untuk menjaga kesehatan yaitu dengan berolahraga. Olahraga dan kesehatan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila kita ingin sehat, maka kita harus berolahraga. Raga berfungsi untuk melancarkan peredaran darah, melemaskan sendi-sendi yang kaku, mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh melalui keringat, dan melancarkan metabolisme dalam tubuh. Teman-teman yang saya banggakan, alangkah baiknya jika kita meluangkan waktu beberapa menit untuk berolahraga. Berolahraga secara teratur bisa memberikan dampak yang positif bagi kesehatan tubuh kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang sekalipun. Lakukanlah olahraga di pagi hari atau sore hari untuk meningkatkan kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup. Teman-teman yang saya banggakan, ada banyak sekali jenis olahraga yang bisa kita lakukan, mulai dari olahraga yang ringan hingga olahraga yang sulit sekalipun. Namun, kita tidak perlu membebani diri kita dengan olahraga yang sulit. Kita bisa melakukan olahraga yang sesuai dengan tubuh kita dan yang kita gemari, sehingga olahraga akan terasa menyenangkan. Adapun olahraga yang bisa kita lakukan seperti berlari, berjalan di pagi hari, push up, sit up, pull up, naik turun tangga, bersepeda, berenang, dan olahraga lainnya. Tentunya olahraga tersebut tidak akan membuat waktu Anda menjadi sia-sia. Bahkan, olahraga tersebut bisa kita lakukan meskipun di rumah saja. Gerakan olahraga tersebut akan membuat otot kita bergerak lebih aktif. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa apabila tubuh bergerak lebih aktif, maka tubuh akan menjadi lebih sehat. Teman-teman yang saya banggakan, jadi mulai dari sekarang kita semua harus rajin berolahraga. Kita bisa berolahraga secara bersama-sama agar terasa lebih menyenangkan. Teman-teman yang saya banggakan, mungkin cukup sekian pidato singkat dari saya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat, bugar, dan kuat. Semoga pidato yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan diskusi terkait dengan materi virus corona. Kita mengetahui bahwa pada tahun 2019 dunia digemparkan oleh salah satu penyakit yang disebut corona. Corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh salah satu virus. Virus corona ini tentunya meresahkan bagi kalangan masyarakat di Indonesia maupun di dunia.
Kita saja bisa mengambil contohnya dari di Indonesia. Orang yang terpapar virus corona tentunya akan mengalami gejala seperti sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, dan bahkan parahnya bisa mengakibatkan kematian. Pemaparan virus corona sangat mudah terjadi pada masyarakat, mulai dari melakukan jabat tangan dan juga melakukan yang lainnya. Kita mengetahui bahwa virus corona tentunya memiliki dampak negatif yang sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Tetapi di samping itu, corona juga memiliki dampak positif. Dampak positif dari virus corona ini tentunya mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan serta menjaga pola sehat hidup kita. Namun, ada juga dampak negatif yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama yaitu tentunya mengalami ekonomi dalam negara mengalami penurunan. Pendidikan pun menjadi tidak stabil, serta kesehatan masyarakat juga terganggu, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya akan sulit tercapai seperti biasanya. Di diskusi yang dapat saya sampaikan, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Anda mengenai peningkatan jumlah positif corona di Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari, yaitu mengenai bagaimana tanggapan Anda mengenai peningkatan jumlah positif virus corona di Indonesia. Menurut saya, dengan adanya peningkatan positif jumlah yang terpapar virus corona tentunya sangat meresahkan dalam negara kita, yaitu negara Indonesia. Di sini kita ketahui bahwa peningkatan dari positif virus corona tentu karena hal yaitu kurangnya kesadaran dalam setiap individu untuk menjaga kesehatan maupun pola hidup sehatnya. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga pola hidup sehat kita agar kita tidak terpapar dari virus corona. Itulah tadi jawaban saya kepada penanya. Bagaimana? Baik, saya merasa pas. Baiklah, untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya mengenai bagaimana cara meningkatkan kesadaran pola hidup sehat masyarakat agar tidak terpapar virus corona. Sekian pertanyaan dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara meningkatkan kesadaran dalam masyarakat agar melakukan pola hidup sehat sehingga tidak terpapar virus corona. Jawaban saya yaitu tentunya kita harus bisa menggali sendiri dari diri kita bagaimana kita menyadari bahwa banyak sekali bahaya-bahaya atau akibat-akibat dari virus corona tersebut. Selain itu, pemerintah juga memegang peranan penting agar kita bisa meningkatkan bagaimana kesadaran kita yaitu terkait dengan virus corona. Pemerintah harus mampu memberikan sosialisasi atau arahan-arahan mengenai bahaya-bahaya maupun dampak-dampak yang ditimbulkan dari virus corona. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil sikap dan tindakan tegas agar masyarakat mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Mohon maaf, sebelumnya saya ingin bertanya terkait jawaban tersebut. Bagaimana jika pemerintah memberikan sosialisasi tentang bahaya corona dan memberikan arahan untuk mematuhi protokol kesehatan, tetapi masyarakat tidak mau mendengari arahan pemerintah tersebut? Atas pertanyaan saudari, di sini pertanyaannya yaitu bagaimana jika pemerintah telah melakukan sosialisasi tetapi masyarakat tidak mendengarkan arahan-arahan dari pemerintah. Nah, hal inilah yang tentu masih menjadi kasus di Indonesia. Terkadang masyarakat telah melakukan sosialisasi tetapi masyarakat tidak mendengarkannya. Nah, dari hal ini kita harus mampu menyadari hal tersebut dari diri kita sendiri. Selain itu, kita juga harus mampu menggali informasi tersendiri tentang hal-hal apa yang akan menjadi bahaya-bahaya dari virus corona tersebut. Tanpa adanya kesadaran diri dari kita sendiri, tentu tidak akan bisa kita melakukan atau menghindari dari virus corona ini. Itulah jawaban dari saya kepada penanya. Atau ada yang ingin menambahkan jawaban? Saya persilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban. Jadi selain dari upaya diri sendiri tersebut, pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan seperti melakukan razia masker, PSBB dan lainnya. Karena masyarakat tidak akan sadar bila tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Sekian tambahan jawaban dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, kepada saudari telah menambahkan jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana kepada penanya, apakah sudah bisa mengerti? Baik, saya sudah mengerti. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi diskusi yang dapat kami lakukan. Jika ada kesalahan dalam kami menyampaikan diskusi, baik itu dalam hal menyampaikan materi, bertanya, atau menyangga jawaban, kami mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om.